Assalamualaikum Mam, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan share lagi rutinitas belanja mingguan hemat ala aku. Nah, biar kalian gak penasaran, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Jadi hari ini waktunya aku untuk belanja mingguan lagi ya Mam. Setelah 11 hari aku nggak belanja, dan hari ini aku baru belanja lagi. Sebenarnya masih ada beberapa stok sayuran ataupun lauk yang ada di kulkas aku, tapi aku putusin buat belanja mingguan aja hari ini mumpung Pak suami libur dan ada yang bisa jagain kakak Rasil saat aku ke pasar. Nah, sambil nemenin aku belanja, aku mau sapa-sapa dulu nih Bunda dan Mams yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini menginspirasi buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat Bunda, Mams, tim solid aku yang selama ini support channel aku, yang paling setia hadir dan memberikan komentar-komentar positifnya di setiap video-video aku ucapin banyak terima kasih ya buat kalian semua. Lagi ke video. Jadi ini aku lagi ada di area penjualan buah dan sayur gitu ya. Terus hari ini aku putusin buat beli buah apel aja untuk stok buah di rumah, karena kebetulan di rumah juga masih ada stok buah pisang. Jadi yang belanja buah 10 hari yang lalu itu masih belum habis ya Mam, buah pisangnya masih ada sisa. Jadi hari ini aku beli satu macam buah aja. Kebetulan kalau apel kakak Rasia juga doyan, jadi ya udahlah aku ambil apel aja. Sekarang aku udah nyampe di rumah dan di sini ini tuh kantong belanjaan aku untuk hari ini. Jadi alhamdulillah sejauh ini aku masih bisa menghemat penggunaan kantong plastik di rumah aku. Paling tidak mengurangi ya Mam. Langsung aja yuk kita bongkar belanjaan aku hari ini. Di sini aku beli ikan, ini namanya ikan tembang di tempat aku. Kalau di tempatnya Mams ini namanya apa? Segini itu harganya 10.000 ya Mam. Terus aku juga beli tahu. Ini tahunya aku cuman beli 5 potong ya. Satu potongnya itu 1.000. Jadi totalnya itu 5.000 karena aku beli 5 potong. Sebenarnya aku masih punya stok 2 potong tahu di kulkas ya Mam. Jadi aku tambahin lagi 5 potong aja. Lanjut, di sini aku juga beli ikan kembung. Ini ikan kembungnya yang ukuran gede. Harganya tuh cuma 20.000 aja ya Mam, dan itu jumlahnya 8 ekor. Terus yang gak pernah absen di setiap belanja mingguan aku itu ikan layang ya. Ini ikan layang yang ukuran sedang. Segitu tuh harganya 20.000. Kalau gak salah itu 16 ekor atau 14 ekor gitu Mam. Aku lupa. Nah, untuk protein hewani dan nabati minggu ini aku cuman beli ini aja ya. Lanjut, aku juga di sini beli sayur kangkung. Jadi ini sayur kangkungnya ya aku beli
3 ikat gitu ya. Ini yang kangkung cabut. 3 ikat itu 3.000 karena per ikatnya itu cuman 1.000 aja. Lanjut, aku juga beli buah. Sini aku beli buah apel ya mam ya. Untuk kakak Rasya ini isinya 7 buah, harganya itu 20.000. Jadi ini ukurannya itu nggak gede nggak kecil juga ya mam, pokoknya sedang-sedang. Aku beli yang ukuran sedang karena emang kalau kakak Rasya makan buah tuh nggak bisa habis satu ya. Jadi ini aja tuh mesti dibagi 2 dulu untuk satu buahnya. Terus aku juga beli bayam, ini bayam merah aku beli cuma 1 ikat, itu harganya 2.000. Terus aku juga dikasih free daun kemangi. Jadi daun kemanginya dikasih gratis gitu ya mam, sama penjualnya nggak aku beli. Next aku juga beli jagung. Ini jagungnya aku beli 5.000, dapatnya 4 buah. Sebenarnya kalau yang ukuran gede itu biasanya sih dapat 3, tapi karena ini ukurannya kecil-kecil jadi ya udah ditambahin 1 cukup 4 ya mam. Jadi 4 itu 5.000. Terus aku juga beli tomat. Di sini aku beli tomat kampung. Ini aku sengaja pilih yang agak mentah-mentah gitu ya. Aku nggak beli yang udah mateng banget. Ini tomatnya masih murah banget di tempat aku. Ini aku belinya 2.000. Jadi 2.000 itu dapatnya banyak banget. Nah lanjut aku juga beli bahan sop-sopan gitu ya mam. Ini tuh di dalamnya udah lengkap, ada kol, terus ada daun bawang, ada wortel juga. Jadi satu bungkusnya ini udah di packing kayak gitu ya mam. Jadi dari sananya udah di packing dalam plastik. Dan ini tuh harganya cuma 5.000 aja. Ini wortelnya cuma dapat 1 tapi yang ukuran gede. Sayangnya itu menurut aku ketuaan sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, masih bisa diambil setengahnya aja. Karena aku juga masih punya stok wortel sama kol di kulkas. Jadi ini tuh buat nambahin aja ya mam. Terus aku juga bukan dikasih ya, udah dapet daun bawang sama daun seledri dari paket sop-sopan ini. Nah ini aku juga beli cabai. Ini cabainya sengaja aku minta plastikin karena kalau misalnya langsung taruh di kantong belanjaan itu kayak rada susah gitu ya mam mau milih-milihnya. Ini cabainya setengah liter, harganya itu 8.000. Jadi cabai di tempat aku tuh masih mahal banget ya mam. 1 liternya itu 14.000 atau bahkan 15 ribuan. Terus ini cabainya sebenarnya rada kering gitu ya, nggak fresh banget. Tapi ya udahlah daripada belinya yang mahal, dapat cabai aja udah lumayan ya mam. Jadi ini cabainya bakalan aku pilih-pilih lagi mana yang busuk dan mana yang masih bagus. Lanjut, sekarang saatnya buat food preparation. Kalau kol biasanya sih aku potong-potong gitu ya mam. Aku sesuaiin aja sama ukuran wadahnya. Terus langsung aku masukin aja ke food container kayak gini. Jangan lupa alasin tisu ya bagian bawahnya. Terus untuk sayur-sayuran semuanya tuh nggak ada yang aku cuci ya mam. Aku simpan semuanya dalam keadaan kering. Terus kalau misalnya mau ditaruh ke dalam kulkas, usahain tutup dulu bagian atasnya menggunakan tisu. Terus baru kita tutup pakai tutup food containernya. Nah ini food container aku banyak banget ya yang nanyain. Jadi yang warna hijau lime ini mereknya itu GBU ya kalau nggak salah. Aku juga belinya di toko offline dekat rumah. Dan ini tuh murah banget. Kalau nggak salah yang ukuran itu aku belinya dulu ya 30 atau 25 ribuan gitu. Dan ini tuh kualitasnya bagus banget ya mam. Nggak bau, terus mirip-mirip sama Tupperware gitu. Jadi buat nyimpan bahan makanan supaya awet itu nggak mesti pakai food container yang mahal gitu ya mam. Yang penting kedap udara aja. Nah ini aku juga tambahin kol putih sisa stok belanja minggu lalu sama wortel yang masih ada di kulkas. Jadi aku gabungin di satu tempat kayak gini.
Lanjut di sini aku mau naruh jagung. Jadi ini jagungnya juga masih sisa satu ya mam dari stok belanja minggu lalu. Jadi aku mau gabungin aja semuanya di sini. Pokoknya untuk semua sayur-sayuran aku simpan dalam keadaan kering dan bawahnya itu aku alasin pakai tisu. Untuk tisunya bisa pakai tisu dapur, terus bisa pakai kertas koran bekas, kertas bekas, atau bisa pakai kain perca gitu. Yang penting rajin aja dicek kondisi sayur-sayurannya di dalam kulkas. Pokoknya kalau ada yang basah langsung dilap terus diganti tisu atau alasnya. Untuk aku sendiri, aku tuh pakai tisu cuci ulang ya mam, jadi lebih hemat, nggak boros pemakaian tisu. Dan ini itu aku belinya dulu di toko offline. Tapi kalau ada yang mau samaan kayak aku punya linknya di description box aku ya, jadi bisa langsung klik di situ link pembelian aku di Shopee. Karena yang pertama itu aku belinya di toko offline dekat rumah, terus yang kedua aku belinya di Shopee gitu ya mam, dan harganya murah banget. Bisa langsung klik linknya di description box aku ya. Nah di sini untuk kangkungnya aku langsung potong-potong, aku siangin kayak gini. Jadi nggak aku cuci dulu ya, langsung masukin ke dalam food container. Nah ini dia hasilnya dari 3 ikat itu, jadinya segini dan ini bisa buat 3 kali masak. Terus aku juga beli bayam ya tadi. Jadi bayamnya sama seperti kangkung, gak aku cuci, langsung aja aku siangin terus taruh ke dalam food container. Nah buat mams dan bunda yang kemarin juga sempat tanya ini bayam apa kok lucu banget gitu ya, mirip bunga hias. Jadi ini tuh namanya bayam merah. Kalau di tempat aku tuh banyak banget dijual. Terus kalau untuk bayam merah ini banyak banget kandungan gizinya, termasuk buat ibu hamil ya, bagus banget untuk ningkatin hemoglobin dalam darah. Nah lanjut di sini aku mau food prep daun sup. Jadi ini daun sup dari paket sop-sopan tadi. Aku langsung potong-potong aja kayak gini, terus langsung masukin ke dalam food container. Untuk daun sup atau seledri kayak gini, aku taruhnya di freezer ya mam, jadi jauh lebih awet. Lanjut aku juga punya daun bawang. Jadi ini daun bawang juga free dari paket sop-sopan yang aku beli tadi. Sebenarnya aku masih punya banyak stok daun bawang ya, sisa belanja sebelumnya, tapi ya udahlah karena dapat gratis lagi. Jadi aku taruh di food container yang baru. Sama seperti daun seledri ya mam, daun bawang juga aku taruh di dalam freezer. Untuk cabai, di sini cabainya aku masih punya dari stok belanja minggu lalu. Terus ini bakalan aku pisahin stok yang minggu lalu atau 10 hari yang lalu dengan yang sekarang ya. Ini yang aku beli tadi langsung aku petik-petikin, terus aku pilih-pilihin gitu mana yang baru, mana yang bagus dan mana yang udah busuk. Terus tangkainya aku buang-buangin gitu ya mam. Nah setelah selesai seperti ini, lanjut aku taruh sisa cabai yang dari belanja sebelumnya, aku taruh di bagian atas ya. Terus aku kasih 1 buah bawang putih. Nah untuk tomat, ini tomatnya aku masih punya 2 buah ya. Jadi untuk tomat belanja aku hari ini aku taruh di bagian bawah, dan tomat sisa belanja minggu lalu itu atau sebelumnya aku taruh di bagian atas. Nah ini tomatnya nggak muat ya mam, jadi aku taruh di 2 wadah kayak gini biar lebih plong aja ya mam, nggak desak-desakan di satu tempat. Nah ini dia hasil food preparation atau belanja mingguan aku untuk hari ini. Alhamdulillah segini itu totalnya 100.000 ya mam. Jadi untuk hari ini pas banget belanjaan aku, totalnya tuh cuman 100.000 aja, nggak ada lebih dan nggak kurang ya. Kalau ditanya ini cukup gak sih buat seminggu atau 10 hari ke depan, kalau aku tuh nyetoknya ini buat 10 hari ya, dan ini alhamdulillah selama ini tuh masih selalu cukup ya mam, bahkan kadang lebih gitu. Yang tadinya aku bilang 10 hari bakalan jadi 12 harian. Jadi untuk mensiasatinya gimana caranya biar cukup, aku tuh nggak tiap hari harus masak protein hewani ya.
Kadang juga dalam sehari aku cuman masak satu macam jenis protein hewani, terus menu pilihan lainnya kalau bukan telur ya bikin perkedel jagung atau bakwan sayur gitu mam. Jadi orang rumah alhamdulillahnya sejauh ini nggak pernah neko-neko ya mam untuk makanan, apalagi kalau di rumah aku ya. Nah untuk sayur sendiri aku juga masaknya tergantung mood, kalau lagi pengen aja, karena yang makan sayur di rumah cuman aku sama kakak Rasya. Nah kalau Pak suami tuh banyakan konsumsi telur ya, jadi dia tuh lebih doyan telur dibanding ikan. Nah untuk ikan-ikanan cuma aku sama kakak Rasya aja. Pak suami kadang konsumsi ikan tapi pilih-pilih gitu ya mam, dan kadang kalau emang lagi pengen aja. Nah ini dia hasil food preparation aku. Sebelum aku masukin ke dalam kulkas, aku mau tutup dulu bagian atasnya pakai tisu, terus aku tutup pakai tutup food containernya. Oh ya, Mams dan Bunda lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Ada nggak sih yang lagi belanja mingguan juga? Atau yang belum belanja mingguan, ayo mam dicek stok kulkasnya dulu, diperiksa dulu mana yang masih ada stoknya dan mana yang udah habis. Kalau aku sendiri sebelum belanja mingguan itu wajib banget stok kulkasnya itu aku periksa mana yang masih ada terus mana yang habis. Jadi aku catet apa aja yang bakalan aku beli hari ini. Jadi kalau misalnya ke pasar itu nggak perlu mikir-mikir lagi ya mam mesti beli apa, dan nggak repot juga mesti ngingat-ngingat. Jadi aku tuh selalu bawa catatan kemanapun kalau misalnya belanja ke pasar, untuk belanja mingguan, belanja bulanan juga kayak gitu ya mam. Jadi waktunya di pasar itu nggak lama gitu muter-muter nyari ini itunya, langsung aja ke pedagang yang emang kita tuju ya. Misalnya kita mau beli ayam, langsung aja ke pedagang ayam. Jadi kalau bawa catatan itu lebih terarah gitu ya mam, dan lebih hemat waktu. Aku mau liatin stok-stok yang ada di kulkas aku ya mam. Jadi ini tuh sebenarnya masih banyak banget stoknya. Dan tadi untuk stok-stok ikan yang aku food prep itu udah aku taruh sebelumnya di freezer ya mam, karena sayang kalau misalnya mau ditaruh lama di luar ruangan. Jadinya aku cepet buat masukin ke dalam freezer. Takutnya ikannya itu bau atau gimana ya mam. Nah ini isi chiller aku masih banyak banget. Ada selada, terus ada sawi. Ini sawi putih itu masih banyak banget. Terus tadi ada cabai keriting, apalagi ya. Nah ini itu stok rimpan-rimpangan. Ini udah hampir 2 bulan dan masih awet. Terus masih ada stok cabai merah. Itu juga masih ada stok tahu yang 2 potong. Sama aku masih punya stok sawi hijau. Jadi sawi hijaunya itu masih sisa sedikit ya mam dari 10 hari yang lalu, dan itu masih segar banget. Lanjut aku langsung mau masukin semua food container atau stok bahan makanan yang udah aku food prep tadi. Jadi ini kondisinya kulkas aku nggak sempat aku bersihin ya mam, karena sebenarnya hari ini tuh belum kepikiran buat belanja mingguan. Aku pikirnya itu lusa ya. Tapi karena berhubung Pak suami nggak masuk kantor, libur, jadi aku manfaatin aja waktunya buat belanja mingguan mumpung ada yang jagain anak aku gitu ya. Dan ini freezernya udah lumayan banyak salju esnya, dan stok lauk-lauk aku tuh udah desak-desakan di situ loh. Apalagi ditambah dengan banyak stok-stok frozen food ya yang aku beli kemarin, jadinya tumpang tindih gitu di dalam freezer. Tapi setidaknya di bagian chiller itu rapi gitu, dan untuk chiller itu nggak kotor sama sekali. Nah ini penampakan kulkas aku, bagian freezernya banyak banget salju esnya. Nah ini tuh baru 10 harian loh mam habis aku bersihin, dan ternyata udah banyak lagi saljunya. Terus ini semua stok-stok makanan yang aku food prep tadi udah aku taruh di sini, dan alhamdulillahnya masih bisa muat ya mam. Dan untuk bagian chiller ini dia penampakannya, alhamdulillah rapi ya mam. Di bagian bawah itu masih ada stok pisang dari belanja 10 hari yang lalu, itu tuh masih bagus banget pisangnya. Terus bagian bawah juga masih ada stok margarin, sama masih ada sisa kue tart di situ. Nah alhamdulillah hari ini udah selesai food preparationnya. Sampai di sini dulu ya mam food preparation aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi
buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya mam, @fireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.